Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, pemirsa Voice of Seven. Kembali kita bertemu dalam siaran pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran Triwulan yang ketiga tahun 2025. Pelajaran Sekolah Sabat ini kami siarkan dari studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7, Kantor Conference Jawa Kawasan Timur, Surabaya atau KJKT. Program ini adalah kerjasama dua departemen, yaitu Departemen Sekolah Sabat yang dipimpin oleh Pendeta Victor Sinuhaji dan Departemen Komunikasi yang dipimpin oleh Pendeta Kurnedi. Bagi saudara yang membutuhkan doa, pertanyaan, atau pelayanan dari kami, boleh menghubungi di nomor yang kami sudah tertera di layar ini. Baik, saya Pendeta Roy Kemaringka akan memimpin dan menjadi moderator pada pembahasan Sekolah Sabat kita pada hari ini. Dan pada saat ini telah hadir dua narasumber. Mereka adalah mahasiswa kependetaan tingkat akhir Universitas Advent Surya Nusantara, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Mereka saat ini sedang pelayanan praktek field school di Surabaya. Mereka adalah pendeta hari depan atau kami sebut PHD. Saat ini saya akan memperkenalkan kedua narasumber kita pada hari ini. Yang pertama adalah PHD Matthew Sitorus. PHD Matthew ini dia pelayanan praktek field school di Jemaat Tidar 1. Shalom PHD Matthew. Shalom juga pendeta, shalom juga para pemirsa yang ada di rumah. Kemudian yang kedua adalah PHD Petrus Salawaso. PHD Petrus ini melayani sekarang field school di Jemaat Dharma Husada Indah Surabaya atau Jemaat DHI. Shalom PHD Petrus. Shalom Pak Pendeta dan shalom Bapak Ibu saudaraku pemirsa Voice of Seven dimanapun berada. Baik. Pelajaran Sekolah Sabat yang akan kita bahas pada hari ini adalah pelajaran yang ke-6 dari Triwulan yang ketiga tahun 2025. Judul pelajaran yang ke-6 ini adalah Melewati Laut Merah. Tapi sebelum kita memulaikan pembahasan Sekolah Sabat kita akan berdoa terlebih dahulu, dan doa buka kami minta PHD Matthew untuk membawakan doa buka. Kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan ke dalam hadirat Tuhan, di mana di hari ini hamba-hamba Tuhan akan membawa pembahasan mengenai pelajaran Sekolah Sabat yang ke-6. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami, agar kiranya apapun yang keluar dari lidah kami itu semua untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Ayat tema pelajaran Sekolah Sabat yang ke-6 ini terdapat di dalam Kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13 sampai 14. Saya akan membacakan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pemirsa Voice of Seven, dimanapun Anda berada. Pernahkah saudara mengalami pergumulan yang berat dan saudara tidak dapat berbuat apa-apa lagi? Seolah-olah jalan menjadi buntu. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara mengalaminya sekarang. Bangsa Israel atau Bani Israel pernah mengalami hal ini. Dari sudut pandang manusia,
Bani Israel dalam situasi yang sangat menyedihkan, bahkan mustahil, di mana mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Jika mereka ingin diselamatkan, itu haruslah melalui tindakan ilahi. Nah, pada pelajaran yang ke-6 ini kita akan melihat bagaimana orang Israel menghadapi Laut Merah, menghadapi jalan yang buntu ketika mereka dikejar-kejar oleh pasukan Mesir. Dan bagaimana mereka bisa lolos, kita akan lihat jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan kepada umat-umatnya. Pelajaran yang pertama, hari Minggu, hari Senin, dan hari Selasa akan dibahas oleh PhD Matthew Sitorus. Silakan PhD Matthew. Baik, Shalom Bapak Ibu dan para pemirsa yang pada saat ini menyaksikan channel Voice of Seven. Pada hari ini kita akan menyelami kisah luar biasa tentang kebebasan iman dan campur tangan ilahi yang mengubah sejarah, dan juga kita akan belajar banyak dari pengalaman bangsa Israel saat mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Mari kita mulai. Yang pertama kita akan melihat mengenai pergilah dan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, pernahkah saudara merasa terjebak dalam situasi yang tidak berdaya, seperti dalam cengkeraman seseorang yang lebih kuat, seperti dalam cengkeraman bangsa Israel di Mesir, di mana mereka diperbudak, ditindas, dan tidak ada lagi harapan. Namun ada satu suara yang tak pernah menyerah untuk mereka, yaitu suara Tuhan. Pada malam Paskah, Tuhan menunjukkan kuasanya yang tak tertandingi melalui tulah-tulah yang sangat dahsyat. Firaun, sang penguasa Mesir yang angkuh, akhirnya terpaksa menyerah. Bayangkan, dia bahkan memohon bangsa Israel untuk segera pergi. Mengapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena Tuhan telah memporak-porandakan Mesir. Bahkan kematian anak sulung Firaun menjadi pukulan telak baginya. Nah, kenapa di sini Firaun meminta diberkati juga? Raja Firaun pada saat itu meminta diberkati bukan karena dia tunduk pada kehendak Yahweh, melainkan sebaliknya. Itu karena kekalahan dan dia tidak bertobat, seperti yang terlihat dari tindakannya di kemudian harinya. Dia hanya ingin untuk menghentikan kehancuran yang menghancurkan kerajaannya, yang terdapat di dalam Keluaran 12 ayat 31 sampai 36. Nah, menariknya Tuhan meminta bangsa Israel untuk pergi dan beribadah kepadanya. Ini bukan sekedar perintah fisik, tapi juga panggilan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang telah membebaskan mereka. Ini adalah pelajaran penting bagi kita, di mana kebebasan sejati ditemukan dalam ketaatan dan penyembahan kepada Sang Pemberi kebebasan. Nah, kisah pembebasan Israel tidak berhenti pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Ada satu detail yang sangat penting, di mana pengudusan anak sulung, di mana Tuhan menetapkan bahwa setiap anak sulung, baik manusia maupun hewan, harus dikuduskan bagi Tuhan. Nah, ini adalah sebuah gambaran kenapa anak sulung. Kenapa harus anak sulung? Anak sulung dalam budaya kuno memiliki posisi yang sangat istimewa, di mana seringkali merupakan ahli waris dan kekuatan bagi keluarga. Itu adalah sebuah simbol bagi kekuatan keluarga, di mana Tuhan mengambil yang terbaik, yang pertama sebagai tanda kepemilikannya atas segala sesuatu. Nah, menariknya di sini ini adalah sebuah gambaran tentang indahnya sebuah penebusan, di mana anak-anak sulung Israel diselamatkan dari kematian oleh darah domba Paskah yang dioleskan pada tiang pintu. Kenapa? Ini menunjukkan kepada Kristus bahwa anak sulung Allah yang mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan darahnya, darah Tuhan, adalah jaminan keselamatan dan kebebasan kita dari perbudakan dosa. Nah, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel dihadapkan pada sebuah jalan buntu.
Apa jalan buntunya? Ya, jalan buntu yang sangat besar di mana di hadapan mereka ada sebuah laut merah. Ya, di mana pada saat itu pasukan Firaun yang pada saat itu mengejar mereka dari belakang, dan kita bisa melihat ataupun kita bisa bayangkan bagaimana kepanikan mereka bangsa Israel pada saat itu. Namun disinilah iman itu diuji, Bapak Ibu Saudaraku, di mana kuasa Tuhan itu dinyatakan. Nah, ketika kuasa Tuhan dinyatakan bagi mereka, Musa memohon kepada Tuhan dan mukjizat terjadi di Laut Merah, di mana akhirnya Laut Merah itu terbelah dan menciptakan jalan kering bagi bangsa Israel. Supaya apa? Supaya mereka bisa menyeberangi Laut Merah itu. Nah, ketika Firaun dan pasukannya mencoba mengikuti mereka dari belakang, air Laut Merah itu kembali dan menelan bangsa Firaun pada saat itu. Nah, ini adalah salah satu mukjizat terbesar dalam Alkitab, di mana menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita menghadapi situasi yang tampaknya tanpa harapan bagi kita. Ya. Seperti Laut Merah di depan hadapan kita. Ya. Kita diingatkan untuk melihat kepada Tuhan, Sang Penyelamat, di mana Dia akan membukakan jalan bagi kita, bahkan di tempat yang paling tidak kita duga. Jadi itulah pelajaran yang bisa saya bawakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk PhD Matthew. Pembahasan yang sangat baik dan sangat menarik ya. Bahwa apabila kita ingin diselamatkan, dapatkan jalan keluar, diperlukan pertobatan yang sungguh ya. Pertobatan yang sungguh, tapi Firaun tidak bertobat, tapi dia semakin menentang Tuhan dengan mengejar umat Israel ya. Dan umat Israel mendapatkan jalan keluar ketika mereka itu menurut apa yang Tuhan suruh. Ya, apa yang Tuhan suruh mereka lakukan, dan sehingga mereka terhindar dari kematian anak sulung dan mereka kemudian bisa melangkah keluar dari Mesir. Baik, pelajaran selanjutnya akan dibahas dan dirangkum oleh PhD Petrus Salawaso di pelajaran hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Silakan PhD Petrus. Baik, terima kasih Pendeta. Shalom saudaraku pemirsa Voice of Seven. Setelah tadi kita telah melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bahkan mereka menyeberangi Laut Teberau. Ya. Ternyata Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebelum mereka melewati laut itu, ada satu kisah di sana. Ya, ada sesuatu di sana yang boleh menjadi satu pelajaran berharga di dalam kehidupan kita. Ya, bukan hanya kepada bangsa Israel pada saat itu. Ya, dikatakan di sana bagaimana kita bertindak di dalam situasi yang sulit. Ya, bagaimana kita bertindak dalam situasi yang sulit. Ya, Nabi Musa menuliskan di dalam Keluaran 14 ayat 13, dan itulah ayat inti kita selama satu pekan ini. Ya, yang pertama, Nabi Musa mengatakan di sana supaya apa? Janganlah takut. Ya, janganlah takut. Seperti yang saya sampaikan bahwa pada saat itu, ya, seperti yang sudah kita lihat bahwa pada saat itu bangsa Israel sedang berada di mana? Sedang berada dalam situasi hidup dan mati. Ya, sedang berada dalam situasi hidup dan mati. Di depan mereka adalah laut yang luas. Ya, jalan buntu, tidak ada lagi jalan. Bahkan di sana mereka menggerutu kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa bahkan mereka mengatakan lebih baik kami tinggal di tanah Mesir, bekerja dan mati di sana daripada apa? Daripada kami mati dan dikuburkan di padang gurun ini. Ya, mereka bersungut-sungut, tetapi mereka dikuatkan melalui pernyataan daripada Nabi Musa. Ya, janganlah takut. Ya, bagaimana supaya kita tidak takut? Kita harus percaya kepada Pencipta kita. Kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, tidak perlu takut. Poin yang kedua adalah berdirilah tetap. Ya. Setelah kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus berdiri tetap. Dalam hal apa? Dalam hal menantikan tindakan Tuhan. Ya. Menantikan tindakan Tuhan di dalam kehidupan kita.
banyak orang yang tidak mampu menguasai diri. Di dalam apa? Di dalam menantikan tindakan Tuhan itu. Ya, dalam menantikan tindakan Tuhan itu. Itulah sebabnya kita harus mampu menguasai diri untuk apa? Berdiri tetap di dalam menantikan tindakan Tuhan itu. Karena kenapa? Tindakan Tuhan itu adalah tindakan yang akan membawa keselamatan kepada kita. Berikutnya adalah lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Ya, ini adalah poin yang mengarahkan pemikiran kita untuk apa? Untuk mengenali akan kepemimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena hanya Tuhan yang dapat memberikan kemenangan. Hanya Tuhan yang dapat memberikan keamanan dan keselamatan. Ya, Tuhan yang memimpin dan menolong kita di masa lalu, ya, adalah Tuhan yang sama hari ini akan menolong kita, akan bertindak dalam kehidupan kita. Poin yang terakhir adalah Tuhan akan berperang untuk kamu. Nah, tercatat di dalam Keluaran 14 ayat 14. Ya, Tuhan akan berperang untuk kamu. Ketika saya membaca ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku, pemirsa Voice of Seven, saya sangat tergugah. Karena kenapa? Ya, karena saya mendapatkan di sana bahwa setiap umat kepunyaan Tuhan, Dialah yang akan berdiri paling depan untuk membela umat-umatnya. Ya. Untuk menghadapi setiap pergumulan kehidupan kita dan secara khusus apa? Menghalau kita pada kebinasaan. Apa buktinya? Buktinya adalah Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Ya, mati di atas kayu salib, mengalahkan di sana apa? Kuasa setan. Ya, berperang. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keselamatan. Maka ketika keempat poin ini berhasil kita lakukan, ya, seperti halnya bangsa Israel. Ya, bangsa Israel yang diselamatkan mengalami mukjizat yang luar biasa, dibebaskan dari tanah Mesir. Bahkan pasukan itu, ya, pasukan Mesir yang mengejar mereka, ya, tercatat dalam Alkitab ada 600 pasukan kereta terpilih. Ada juga rakyat-rakyat yang lainnya. Begitu juga dengan Firaun. Ya, apa yang terjadi? Ya, terjadi mukjizat yang luar biasa di sana. Mereka mati tenggelam. Ya. Tetapi yang lebih luar biasanya lagi adalah ternyata bangsa Israel, Musa, begitu juga dengan Miriam, tidak lupa dengan Tuhan ketika mereka mengalami mukjizat luar biasa ini. Ya, setelah mereka berhasil menyeberangi Laut Teberau, apa yang terjadi? Ternyata mereka melakukan satu yang luar biasa, adalah selebrasi. Ya, mereka bernyanyi, mereka memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menjadi inti dan isi dari nyanyian Musa dan bangsa Israel ini? Ya, yang pertama adalah itu merupakan pujian atas kemenangan Tuhan melawan Mesir, di mana Tuhan disebut apa di sana? Tuhan disebut adalah pejuang, Tuhan disebut adalah kekuatan, kemudian adalah nyanyian dan keselamatan. Yang kedua adalah tidak ada Allah lain yang sebanding dengan Dia. Ya, tidak ada Allah lain yang sebanding dengan Dia. Dan bahkan ada nubuat di sana bahwa Allah akan apa? Allah akan mendirikan tempat kudusnya di Sion. Ya. Kemudian apa fungsi lagu ini? Ya, fungsi lagu ini memuliakan nama Tuhan, mengingatkan umat-umatnya atas penyelamatannya, dan menanamkan pengharapan. Ya, di dalam Wahyu 15 ayat 2 hingga 4 dikatakan di sana bahwa umat yang menang atas kuasa si jahat akan menyanyikan lagu Musa dan anak domba. Ya, itu adalah pujian atas karya, penghakiman dan apa? Kekudusan Allah. Itulah sebabnya, ya, implikasi di dalam kehidupan kita adalah apa? Kita harus terus memuji dan memuliakan nama Tuhan atas pertolongannya di dalam kehidupan kita. Ya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersyukur setiap saat, Bapak Ibu Saudaraku, pemirsa Voice of Seven. Ya, bersyukur apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kita harus bersyukur. Kemudian menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dan keselamatan. Kemudian adalah siap menjadi bagian daripada apa? Paduan suara sorga. Ya. Jadi itulah sebabnya Bapak Ibu selaku pemirsa Voice of Seven, melalui pelajaran kita, pelajaran yang ke-6 ini, kita menjadi mengerti bahwa tangan Tuhan
tidaklah kurang panjang untuk apa? Menyelamatkan umat-umatnya. Sekalipun di hadapan kita terlihat seperti apa? Terlihat seperti tembok yang tidak bisa kita tembus. Tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Itulah pelajaran yang boleh saya sampaikan. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Sangat jelas ya bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk PHD Petrus yang sudah membahas pelajaran yang bagian yang kedua ya. Di mana di sini kita lihat bahwa ketika kita menghadapi masalah, apa yang pertama? Kita jangan takut. Kemudian yang kedua, berdirilah tetap. Kenapa kita harus berdiri tetap? Yang ketiga, karena kita akan melihat keselamatan daripada Tuhan. Dan kenapa kita berdiri tegap dan akan melihat keselamatan dari Tuhan? Karena yang keempat apa? Tuhan akan berdiri di depan kita. Berdiri dan berperang ganti kita. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Jadi apabila kita memiliki masalah, pergumulan hidup, kita bisa melihat kembali pelajaran ini. Di sana kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan bagi umat-umatnya. Kemudian di hari Kamis, kita jangan lupa mengucap syukur memuji nama Tuhan karena pertolongannya. Baik, pemirsa Voice of Seven dimanapun Anda berada, di dalam bagian akhir saya akan membaca satu kalimat ya. Satu kalimat panjang, peristiwa Keluaran atau khususnya peristiwa yang kita bahas pada hari ini, bagaimana orang Israel melewati Laut Merah atau menghadapi Laut Merah. Peristiwa ini adalah pengalaman umat Allah yang paling dramatis dan mulia dalam Perjanjian Lama. Peristiwa ini adalah contoh ilahi tentang bagaimana Allah mengalahkan musuh-musuh bangsa Ibrani dan membawa mereka dengan penuh kemenangan ke tanah perjanjian. Nah, peristiwa ini juga merupakan simbol keselamatan dan penebusan di dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Demikian pelajaran kita di pelajaran yang ke-6, dan tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita, yaitu PHD Matthew Sitorus dan PHD Petrus Salawaso. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan kita akan menutup diskusi atau pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Kami minta untuk PHD Petrus untuk doa tutup. Baik, Bapak Ibu, pemirsa Voice of Seven, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata tinggi di dalam kemuliaan kerajaan sorga, terpuji termulialah nama-Mu Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu yang boleh kami terima, boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, di sepanjang pemberitaan, pelajaran sekolah sahabat, pemberitaan pekabaran firman Tuhan pada saat ini, kami boleh mendengar, kami boleh belajar bersama melalui pelajaran sekolah sahabat. Pelajaran yang ke-6 judulnya adalah melewati Laut Merah. Dan Tuhan, kami telah menerima bahkan mengetahui apa yang menjadi inti daripada pelajaran ini. Kami boleh diingatkan bahwa di dalam kehidupan kami tidak akan pernah terlepas daripada masalah, tidak akan pernah terlepas daripada kesulitan kehidupan. Tetapi kami yakin dan percaya melalui pekabaran firman-Mu pada saat ini, kami boleh diberkati, boleh dikuatkan, boleh diberikan semangat untuk tidak takut di dalam menjalani kesulitan kehidupan. Untuk kami boleh berdiri tetap, untuk kami boleh melihat keselamatan daripada Engkau. Dan kami yakin bahwa Engkau selalu berdiri di depan untuk berperang kepada kami. Dan Tuhan, ketika kami setelah merasakan dan menerima anugerah-Mu, pertolongan-Mu, maka kami diingatkan untuk terus bersukacita, secara khusus memuji memuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada Engkau. Untuk itu Tuhan, biarlah pelajaran ini boleh benar-benar menjadi pelajaran yang akan memimpin, menguatkan iman kerohanian kami, boleh semakin dekat kepada Engkau, dan membantu kami, menolong kami di dalam apa? Menjadi
terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat di sepanjang kehidupan kami, kehendak Tuhan yang terjadi. Karena kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Terima kasih banyak.